teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Hari ini ikut aku beres kebun yuk. Sekalian mempersiapkan buat bulan Ramadan dan juga buat lebaran. Karena nanti pas bulan Ramadan kan pastinya kita pengen fokus untuk ibadah dan nggak punya banyak tenaga untuk beres kebun. Terus nanti pas lebaran juga kita pengennya ketika kita tinggal, kebunnya tetap bisa terjaga. Yuk ikutin. Ini adalah area kacang panjang yang kemarin itu cukup berbuah lebat ya. Sebenarnya masih bisa berbuah lagi ketika tanamannya sehat ya. Tapi karena kemarin itu kena serangan jamur, yaitu karat daun karena hujan terus. Seperti sekarang ini masih hujan, kalau teman-teman bisa mendengar suaranya ya. Jadi udah nggak bisa lagi kita selamatkan. Sini juga ada kucai dan pegagan. Kalau pegagan kayak gini sih malah seneng sih teman-teman. Pegagan air nih memang menyukai air. Ada ciplukan yang tumbuh liar. Kita coba ya, udah matang belum? Ya, belum begitu matang sih, tapi lumayan. Bismillah. Lumayan buat energi. Tapi sayangnya pohon ciplukannya harus tetap kita matiin. Kalau kita biarkan ciplukannya ada, nanti kacangnya tidak bisa tumbuh dengan baik karena rebutan. Karena ini cuman ada pot talang kecil. Dua lagi ya. Yuk. Ini pohon kacangnya juga udah lapuk. Ini udah tercabut sendiri. Yang ini juga ini udah lapuk. Kita cabut aja. Ini udah bersih teman-teman kacangnya. Nah sekarang saya mau menanam sawi. Ini udah ada bibit-bibit sawi di bekas kacang. Karena kalau bekas kacang panjang atau tanaman-tanaman kacang-kacangan legum itu tanahnya itu kayak akan nitrogen. Jadi kita buat rotasi tanam untuk memutus hama dan penyakit tanaman. Jadi kemarin kan ini ada kacang panjang yang terkena hama. Nah hamanya itu ya hama kacang panjang. Ketika kita sudah putus rantainya dengan menanam tanaman lain, insya Allah ketika kita nanam kacang panjang lagi itu jadi lebih baik. Akar kacang panjang itu kan mengikat nitrogen yang itu bagus untuk tanaman-tanaman sayur seperti sawi. Cuman sayangnya di kebun saya ini lagi musim banget hama kayak ini nih, yang namanya ulat itu banyak banget. Juga ada kumbang yang biasanya tuh nggak ada di kebun, tapi karena entah kenapa ya musim hujan kali ini tuh banyak banget hamanya. Oke langsung aja sekarang kita bersihkan kalau masih ada rumput-rumput kayak gini nih. Nah, ini lubang tanam tapi sengaja saya tutup begini karena ini tuh untuk menjaga jarak tanam biar nggak terlalu dekat, jadi kurang bagus cahayanya, kurang dapet, terus juga lebih sering kena hama. Makanya yang sini nggak saya tanemin, terus saya tutupin pakai pot kayak gini biar nggak ditumbuhin rumput. Oh sini lihat teman-teman lihat, di tanah pun ada hama nih, ada siput. Nah biasanya kalau ada hama di kebun saya ini saya semprot pakai pestisida nabati, tapi sebelum semprot biasanya saya ambilin aja begini teman-teman. Ada kumbang yang menyerang daun, kumbang kentang yang menyerang ubi, daun ubi. Ntar aku tunjukin daun ubinya. Nih kayak gini nih teman-teman. Nih ada lagi nih kumbangnya. Kalau pakai pestisida nabati itu kan nggak langsung ya teman-teman, nggak bisa sekali semprot langsung hilang, tidak seperti kalau pakai pestisida kimia. Sedangkan saya nggak mau pakai pestisida kimia, jadi kita ambilin aja. Nih masuk. Ada ulat juga. Saya pengen banget makan berambang asem nih, tapi gagal terus karena bener-bener kemarin tuh satu pot tuh sampai bener-bener habis teman-teman kena kumbang. Oke, semoga di sini udah nggak ada lagi kumbangnya ya. Yuk lanjut yuk. Kita bersihkan rumputnya karena ini kan potnya cuman kecil ya teman-teman, cuman pot talang. Jadi jangan sampai nutrisinya itu malah dimakan rumput gitu, dihabisin rumput.
Nih ada lagi siputnya. Terus juga, aduh, udah semut-semut. Ayo, sekarang kita tanam sawinya. Tuh, ini sebenarnya udah agak terlambat ya menanamnya, udah segede ini. Tapi memang waktu itu belum ada tempatnya, teman-teman. Dan belum ada waktunya nih, baru sekarang. Semoga nanti pas puasa kita bisa panen ya. Tara, udah selesai. Nanti kita tinggal siram ya. Sekarang sudah cukup dulu. Kita mau lanjut. Kerjaannya masih banyak. Yuk. Teman-teman, saya udah persiapan juga nih, ada tomat. Semoga nanti pas puasa bisa dipanen lah tipis-tipis nih tomatnya. Udah saya tanam dari bulan lalu. Terus juga saya udah nyiapin pastinya seledri ya, karena ini sangat sering dibutuhkan buat masak sop gitu kan, terus juga bikin bakwan, bikin goreng-gorengan gitu, terus juga masak semur yang kecap-kecap gitu, selalu pakai seledri. Nggak cuma satu, tapi saya juga punya seledri yang lain nih. Saya masih punya 3 nih. Ini juga. Nah, sekarang saya mau rawat seledri ini ya. Paling penting itu bawahnya ini ya, yang daun-daun yang udah busuk atau yang udah kuning ini harus segera diambil. Terus kalau tumbuh rumput juga harus diambil. Tapi ini seledrinya udah agak tua nih teman-teman, udah mau tumbuh bunga. Kayak kita potek ya, biar nggak tumbuh bunga, biar fokus menghasilkan daun nih ya, bakal bunganya. Karena seledri terus ketumbar itu kalau udah menghasilkan bunga, udah daunnya nanti akan kecil-kecil. Nanti saya kasih tahu ya contohnya ketumbar yang udah berbunga, yang paling sering dipanen nih teman-teman, sampai kayak gini. Nah, ini sebenarnya manennya harusnya tuh yang bener dari dikupas kayak gini ya, nggak cuma dipotek. Nah, tapi sampai bawah tuh. Ini ada yang kepotek gede-gede ya teman-teman, seger banget. Terus itu yang paling saya suka dari seledri itu beranak teman-teman. Lihat nih anaknya, bisa kita potek tapi kayaknya belum berakar ya. Nih, di sini tuh biasanya kalau udah tumbuh akar baru saya potek. Nah, ini yang saya ceritain ketumbar yang sudah berbunga. Jadi daunnya itu kayak kecil-kecil begini teman-teman, menjarum, padahal aslinya gede kan. Lebar seperti ini, lebih lebar. Sekarang ini ketumbarnya juga mau saya bersihkan daun-daun yang kering, yang udah kuning seperti ini. Kalau ini seledrinya kita bersihkan juga daun-daunnya. Terus daun-daun yang kuning ya, kita akan melihat ini anakan yang ada akarnya. Nih, sudah ada akarnya. Bentar. Ya, gagal. Ya, yang ini gagal. Kita masak aja nggak apa-apa. Nah, yang kecil nih dapat nih yang ada akarnya nih teman. Nah, bisa langsung kita tancepin aja, nanti jadi seledri baru kayak gini teman-teman. Ya, ini mau saya tancepin sini ya. Nah, terus saya juga punya yang direndam, karena kemarin nggak ada akarnya, terus direndam dulu biar akarnya keluar. Nah, kayak gini. Nih, setelah akarnya keluar, nih bisa kita tanam. Kita hilangkan daun yang kuning, langsung aja ditanam begini. Pastikan semua akarnya masuk. Kita tanamnya 2.
Udah deh teman-teman, tinggal kita rawat, nanti jadi seperti ini. Seledri yang ini itu juga aslinya dari anakan seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita punya tanaman seledri yang kita rawat dengan baik, nanti bisa beranak, pinak, dan kita bisa punya stok seledri terus menerus. Tanaman-tanaman yang sudah terlalu rimbun kita potong untuk memudahkan nanti perawatannya ya teman-teman, pas puasa-puasa. Kita pruning sekarang, pas puasa udah siap untuk menghasilkan daun-daun baru. Wah, lihat teman-teman, menemukan tanaman yang tumbuh sendiri. Ini kayaknya sih terong ya, kita biarin aja, nanti minnya kita pindahin ya, lumayan ya. Oke, yang area min sudah beres. Terus masih banyak lagi sebenarnya teman-teman, tapi karena udah capek, kita lanjutin besok. Sekarang kita panen aja, karena di situ udah ada cabai yang minta dipanen. Aku mau nunjukin, ini ada tanaman cepokak yang tumbuh sendiri. Masya Allah ya, alhamdulillah. Saya tuh memang pengen bikin eksperimen buat menyambung pucuknya cepokak, nanti disambung pucuk dengan terong-terong yang lain gitu. Wah, buah mulberry-nya matang nih teman-teman. Yuk kita petik ya. Buah mulberry adalah salah satu tanaman buah yang paling gampang untuk dirawat, cocok buat pemula, dan bisa tumbuh di dataran rendah kayak saya nih, kan ada di Depok, 93 meter di atas permukaan air laut. Kalau mulberry kuncinya itu harus sering dipangkas. Pohonnya tuh cuma segini-segini aja nih teman-teman. Terus ini saya tanamnya di planter bag ukuran 30 liter. Kita cobain, bismillah. Asem, ada manisnya. Kalau yang kayak gini, yang warnanya benar-benar hitam, ini manis, enak. Mungkin sini